Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauzia. Saya dari program studi Sistem Informasi tahun angkatan 2018 dengan NPM 1831127065024. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah dari Enterprise Resource Planning, dan saya juga dari kelas Enterprise Resource Planning R04. Apa itu Transaction Processing System atau TPS, kemudian Material Requirement Planning atau MRP, yang ketiga adalah Sistem Informasi Area Fungsional, dan yang keempat adalah Electronic Data Interchange atau yang biasa disingkat dengan EDI. Untuk TPS atau Transaction Processing System, saya ambil dari referensi jurnal yang berjudul Penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP, Pengadaan Bahan Baku dan Pengelolaan Produksi pada Perusahaan Furniture menggunakan Identifier, Studi Kasus CV Roland Kencana. Berikut adalah link dari jurnal tersebut. TPS atau Transaction Processing System itu tersendiri adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, merupakan suatu paket perangkat lunak dengan aplikasi yang terpadu berbasis internet atau aplikasi e-business yang digunakan secara luas di organisasi. Kemudian Transaction Processing System atau TPS dilengkapi dengan lain yang terintegrasi sebagai aplikasi ERP untuk memenuhi kebutuhan informasi pada manajemen level operasional. Tentang TPS atau Transaction Processing, yang pertama yaitu TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Yang kedua, TPS sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data atau misalnya pelanggan atau customer. Kemudian tugas utama dari Transaction Processing System adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Berikut adalah contoh dari proses transaction system. Di sini ada contoh dari pemesanan produk, yaitu setelah proses instalasi aplikasi Identifier dilakukan, kemudian konfigurasi, kemudian input data master selesai, penerapan aplikasi telah bisa dilakukan. Untuk pemesanan produk atau sales order sendiri yaitu memproses pesanan pelanggan sehingga menjadi acuan dalam melakukan produksi. Stepnya yang pertama yaitu pada menu awal, klik quote to invoice, kemudian pilih sales order, kemudian akan tampil form seperti gambar pada 10A. Kemudian pada form sales order, pilih business partner atau customer. Selanjutnya, pilih tab order line untuk memasukkan produk dan pesan order. Gambar 10B menunjukkan form order line. Kemudian pada step ketiga, kembali ke tab sales order, kemudian klik status menjadi prepare untuk pesanan yang belum diproses atau belum difakturkan, atau komplit pesanan yang akan diproses atau akan difaktur. Gambar 10C menunjukkan status dari dokumen sales order. Berikut adalah gambar 10A, yaitu tentang sales order, form sales order. Kemudian 10B tentang form order line, dan yang C ada status dokumen sales order. Selanjutnya adalah tentang material requirement planning. Saya ambil dari referensi jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Material Requirement Planning atau MRP dan e-commerce berbasis Enterprise Resource Planning di PT XYZ menggunakan software Odoo. Berikut adalah link dari jurnal yang saya jadikan referensi. MRP atau Material Requirement Planning merupakan sistem informasi berbasis komputer yang didesain untuk memesan dan menjadwalkan permintaan atau raw material, komponen, dan sub-assemblies dengan cara yang terkoordinasi.
Menurut Eden et al. Pada tahun 1998, komponen MRP dapat dilihat pada gambar 2. Ini adalah gambar kedua. MRP, kemudian ada MPS atau Master Production Schedule, kemudian ada Inventory, terus ada Structure Product atau POM, kemudian ada Plan Order Release, yaitu ada Work Order dan Progress Order. Salah satu trigger dari MRP adalah Master Production Schedule, yang memberikan jadwal informasi tentang produk-produk yang harus dihasilkan pada level finish good. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, banyak item-item yang harus dibuat, atau item to make atau juga dibeli, yaitu item to buy. Artinya, MRP menggunakan MPS sebagai sumber untuk menghitung kebutuhan dari komponen-komponen suatu produk. Kemudian yang ketiga, ada sistem informasi area fungsional. Yang pertama, ada sistem informasi akuntansi, yang berfungsi sebagai penyedia informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi. Sistem ini mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan. Area fungsionalnya ada di Departemen Akuntansi. Yang kedua, ada sistem informasi keuangan, yang berfungsi sebagai penyedia informasi pada fungsi keuangan. Sistem ini mencakup keuangan perusahaan seperti ringkasan arus kas atau cash flow dan informasi pembayaran. Area fungsionalnya ada di Departemen Keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada sistem informasi manufaktur atau sistem informasi produksi. Berfungsi sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan oleh fungsi produksi atau manufaktur yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya berupa data bahan mentah, profit vendor, dan lain sebagainya. Area fungsionalnya ada di Departemen Produksi. Selanjutnya yang keempat ada sistem informasi pemasaran. Berfungsi sebagai penyedia informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran, misalnya berupa ringkasan penjualan. Area fungsionalnya ada di Departemen Pemasaran. Yang kelima ada sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Berfungsi sebagai penyedia informasi yang dipakai oleh fungsi personalia, misalnya berisi informasi gaji, ringkasan pajak, dan tunjangan-tunjangan, hingga kinerja pegawai. Area fungsionalnya ada di Departemen Personalia atau Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM. Selanjutnya yang terakhir adalah Electronic Data Interchange atau yang biasa disingkat EDI. Saya ambil jurnal dengan judul Electronic Data Interchange, Strategi Teknologi Informasi dalam Menghadapi Electronic Commerce sebagai referensinya. Berikut adalah link dari jurnal yang saya jadikan referensi. Electronic Data Interchange atau EDI. EDI adalah salah satu bentuk teknologi lewat cyberspace yang dapat membangun supply chains di mana industri menggunakan cyberspace untuk berkomunikasi dan melakukan pertukaran data tentang pesanan barang, tingkat kesediaan, penjualan, pengiriman atau penerimaan barang, dan lain sebagainya, sehingga dapat menghemat biaya, memberikan pelayanan yang baik, cepat, memuaskan, serta akses ke retailer atau supplier menjadi lebih luas. Cyberspace sendiri adalah sebutan untuk jaringan internet, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan jutaan komputer yang ada di dunia. Berikut adalah tentang sistem EDI atau Electronic Data Interchange yang terintegrasi. Pada gambar 1 yaitu menunjukkan integritas, gambaran dari jaringan pribadi tiap-tiap titik. Ketika konsumen memutuskan untuk membeli, sejumlah harga akan didebit dari banknya dan akan dikredit pada akun pengecer atau retailers. Retail POS System. Sistem ini akan menyiapkan data untuk order pembelian dan mengirimkan data secara elektronik kepada retailer. Kemudian, sistem atau jaringan EDI akan mengirimkan jumlah harga yang harus didebit kepada sistem Electronic Funds Transfer atau EFT. Nah, jadi dari customer, retailer, kemudian retailer EDI system, terus ke EFT system atau bank. Kemudian
di mana EFT akan mendebit bank account dari retailer dan mengkredit bank account dari supplier. Terakhir, sistem EFC akan melaporkan bahwa transaksi pembayaran telah selesai. EDI atau Electronic Data Interchange adalah pertukaran dokumen-dokumen bisnis langsung dari komputer ke komputer melalui jaringan komunikasi. Jaringan atau sistem EDI memudahkan pertukaran informasi transaksi bisnis dari sistem komputer suatu perusahaan ke sistem komputer perusahaan lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran tersebut disebut trading partner dan meliputi para distributor, pabrik-pabrik, dan para supplier. Mata rantai EDI antara sistem komputer retailer dengan sistem komputer vendor dapat menghilangkan pemrosesan dengan kertas dan memungkinkan penempatan dan pemrosesan dengan segera pesanan pembelian serta memudahkan respon terhadap pengiriman dengan cepat. Kelebihan dari Electronic Data Interchange. Yang pertama, EDI dapat menghemat banyak biaya. Yang kedua, sifatnya sangat fleksibel. Yang ketiga adalah berkaitan dengan prestisius atau skala perusahaan. Yang keempat, sistem kerjanya tidak ada batasan waktu dan tempat. Kemudian ada kelebihannya yaitu melalui internet perusahaan bisa menginformasikan produk serinci mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keenam, EDI juga membangun supply chain di mana industri menggunakan cyberspace untuk berkomunikasi dan melakukan pertukaran data. Yang ketujuh adalah birokrasi menjadi lebih sederhana. Melalui EDI atau Electronic Data Interchange, birokrasi dalam perusahaan untuk pesan barang ataupun menjual barang menjadi lebih sederhana. Transaksi cukup dilakukan lewat komputer tanpa melalui birokrasi yang kompleks. Kemudian ada juga kekurangan EDI. Kelemahannya yaitu terletak pada faktor keamanan atau security dari pesan atau berita yang dikirim melalui jaringan internet. Data yang dikirimkan melalui jaringan internet masih dapat disadap. Karena itu, ESI masih agak terganggu dan mempercayai internet dengan data-data selektif seperti nomor kartu kredit. Padahal kemampuan menggunakan kartu kredit mutlak diperlukan untuk belanja secara online atau online shopping. Untuk sementara waktu ini, pembeli melalui internet disarankan untuk mengirimkan nomor kartu kreditnya melalui fax. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.